Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke mata kuliah teori bahasa otomata yang memasuki pertemuan ke-8 bagian kedua, yaitu regular language. Berdasarkan pola pembentukan, bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu regular language dan non-regular expression atau non-regular language. Sebenarnya selama ini kita sudah membahas mengenai regular language, yaitu sejak kita membahas regular expression, finite automata, dan juga transaction graph. Saat itu memang kita tidak langsung memperkenalkan mengenai regular language, walaupun sebenarnya regular expression, finite automata, dan transaction graph merupakan representasi dari penggambaran regular language. Saat ini kita akan membahas mengenai bahasa regular language dan non-regular language. Definisi dari regular language adalah bahasa yang dapat didefinisikan dalam bentuk regular expression. Dalam hal ini kita tahu Terry McLean menyatakan bahwa RE, apapun yang digambarkan dalam bentuk RE itu dapat juga digambarkan dalam bentuk FA dan juga dapat digambarkan dalam bentuk transaction graph. Sehingga dari definisi ini kita bisa menggabungkan dalam bentuk definisi yang baru, yaitu bahasa yang dikatakan regular language adalah bahasa yang dapat didefinisikan dalam bentuk RE, FA maupun TG. Kemudian, sedangkan non-regular language definisinya adalah bahasa yang tidak dapat didefinisikan dalam bentuk RE, FA, maupun TG. Kita bisa lihat perbedaan mendasar dari regular language maupun non-regular language adalah terletak pada posisi pengembangan. Rekan kan bisa lihat di regular language ini A bintang, A clean star, yaitu pengembangannya itu secara periodik 1, 2, 3, A, null string, A 3 kali, A 4 kali, dan seterusnya. Ada periodik yang tetap. Penambahannya 1, penambahannya 2, dan sebagainya. Itu proses yang dikatakan reguler. Nah, jadi pengembangan yang biasa, yaitu yang dikatakan regular language. Dan regular language ini hanya bisa direpresentasikan dalam bentuk RE, FA, dan TG. Perbedaannya, kalau non-regular language, rekan-rekan bisa lihat di sini, polanya adalah tidak berurutan. Itu yang dikatakan non-regular language. Ada pola yang tidak berurutan. Polanya A, N pangkat 2. Sehingga dengan A, N pangkat 2 ini kita tahu anggotanya bisa null string, saat N-nya 0, saat N-nya 1 itu A saja, saat N-nya 2 itu A 4 kali, saat N-nya 3 A sebanyak 9 kali, dan seterusnya. Sehingga prosesnya, polanya itu tidak umum. Pola tidak umum inilah yang dikatakan non-regular language. Sedangkan pola yang sebelumnya, regular language, itu adalah pola-pola yang umum. Kemudian ini contohnya, kita sudah dari awal kita sudah belajar mengenai regular language, RE, regular expression-nya A clean star, penambahannya adalah 1. A plus B bintang, ada pilihan A dan B, dan juga penambahannya juga 1, kombinasinya. Null string A, B, dan seterusnya. Kemudian contoh misalnya, yang genap, AA bintang, dia akan selalu punya nilai genap, AA 2, A 4 kali, A 6 kali, dan seterusnya. Ini contoh regular language. Sedangkan contoh non-regular language, rekan-rekan bisa lihat, contoh yang pertama tadi seperti yang sebelumnya, AN pangkat 2, dengan N 0, 1, dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya, L2, AN, B2N. Sehingga penambahannya itu saat N-nya 1, A-nya 1, saat B-nya itu 2 kali N. Maka ABB saat N-nya 1. Kalau N-nya 2,
Di L2 ini, rekan-rekan bisa lihat, kalau N-nya 2 berarti A 2 kali, B-nya 2 kali 2, berarti B-nya 4 kali. Kalau 3, A-nya 3 kali, B-nya 2 kali 3, 6 kali, dan seterusnya. L3 juga bisa rekan-rekan lihat, AN, B2N, A3N. Maka, kalau N-nya 1, A-nya hanya 1, A, B-nya 2 kali 1, BB, dan 3-nya yang terakhir, A yang terakhir adalah 3N, 3 kali 1. Maka nilainya adalah A, B, B, A, A, A. Sedangkan kalau N-nya 2, kan bisa lihat, A pertama ada 2, B-nya 2 kali 2, 4, dan A yang terakhir 3 kali 3, 3 kali 2, jadi 6. Dan seterusnya. Ini contoh non-regular language. Kemudian, untuk menggambarkan non-regular language, itu hanya bisa menggunakan context-free grammar. Nah, jadi non-regular language itu hanya bisa digambarkan dalam menggunakan context-free grammar. Grafik ini menunjukkan bahwa saat kita ingin menggambarkan regular language, maka kita bisa menggunakan RE, bisa menggunakan FA, bisa menggunakan TG, dan juga bisa menggunakan CFG. Sedangkan untuk menggambarkan non-regular language hanya bisa digambarkan menggunakan CFG. Nah, jadi kalau kita punya regular language, punya RE, maka RE itu kita bisa digambarkan dalam bentuk FA, kita juga bisa gambarkan bentuk TG, dan RE itu juga kita bisa gambarkan dalam bentuk CFG. Tapi tidak semua CFG itu kita bisa gambarkan dalam bentuk RE, FA, dan TG. Karena apa? Hanya CFG yang bagian dari regular language yang bisa digambarkan dalam bentuk RE, FA, TG. Sedangkan CFG yang non-regular language maka tidak bisa. Jadi dari grafik ini diharapkan rekan-rekan sudah tahu posisinya bahwa bagaimana kita bisa menggambarkan regular language maupun non-regular language.